Asma Allah. Ya Allah, mengapa hamba ini selalu bila melihat dan membaca terjemahan Al-Quran yang menjadikan sebagai catatan kejadian-kejadian yang dihadapkan kepada pemikiran dan hati menjadi buah kajian hamba. Mohon maaf terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada para kiai, ustadz, juga kepada para umat muslim apabila hamba melampaui batas kajian ini ada kesalahan terserah hamba terima apapun baik ejekan maupun hinaan karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana hamba ada suatu kesenangan bila ayat-ayat Quran ini hamba susun sehingga menemui kebenaran yang maha benar firman-Nya inilah kepuasan tersendiri Abdul Hadis bin Abdul Latif. Kita kembali kajian di atas yaitu 99 Asma Allah, di mana 99 Asma itu adalah ilmu Allah dan Allah sendiri berada di dalamnya ilmu itu sendiri jadi ilmu hayat dalam ilmu atau ilmu yang hidup. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berada di luar langit yaitu berada di Arasy. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaannya di dua tempat pertama berada di Arasy dan berada di bumi serta keberadaannya meliputi semua pada ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Ini suatu bukti bahwa Allah berada di bumi ketika menciptakan makhluk yang bergerak misalkan manusia, dan Allah lah yang membuat apa yang difirmankan ayat di bawah ini yang artinya. Kemudian Dia menjadikan keturunan dari air saripati yang hina, air mani. Quran Surat As-Sajdah 32 ayat 8. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan melalui tiupannya yang berisikan 99 asma atau ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang artinya, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati tetapi sedikit sekalian kamu bersyukur. Quran ayat berikutnya As-Sajdah 9. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan manusia sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan semuanya dengan sempurna dari perjalanan dari pembuatan air mani hingga menjadi sempurna yang demikian bagi Allah tanpa kesulitan sedikit pun. Fatir 35 ayat 17. Artinya dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Ini bisa dibayangkan bahkan semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelangsungan hidupnya ini difirmankan melalui Quran Surat Hud ayat 11 ayat 6 artinya. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempatnya dan tempat penyimpanannya semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Sungguh maha mulia segalanya tanggung jawab pada yang diciptakan. Dengan berjalannya waktu dari zaman kenabian hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana semua umatnya kurang mengerti kehendak Allah untuk bersujud terutama ketika itu bahwa alam semesta itu cara menunjukkan sujud dan patuh kepada Tuhannya, tetapi ketika Al-Quran diturunkan dan diterjemahkan ke seluruh dunia, maka hanya umat Islamlah yang mengerti maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia itu diwajibkan sujud atau mau diperintah oleh Allah supaya menjalankan sholat 5 waktu. Yang nantinya dituntun cara sholat yang benar, karena jasad manusia itu diciptakan Allah sedemikian canggihnya di mana isinya bahwa jasad itu adalah salah satu alat untuk menjalankan sholat. Bahkan bukan itu saja jasad itu adalah di mana Allah meletakkan atau menitipkan 99 asmanya sebagai pembimbing roh dan roh adalah ilmu-ilmu Allah yang hidup dengan melalui jasad. Lebih ringkasnya jasad adalah makmumnya roh di mana kita hubungkan dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. QS As-Syura 42 ayat 52. Makanya umat Nabi Muhammad SAW kita patut sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setelah Quran surat di atas diturunkan ini jadi mengerti mana jalan yang baik menuju Allah bukan jalan salah menurut Dajjal. Dan mengapa umat manusia tidak bisa memanfaatkan asmanya yang 99 itu di mana yang namanya maha itu maknanya pemberian Allah yang sangat tinggi nilainya. Kalau diumpamakan alat pengeras suara seperti equalizer itu penggunaannya dapat direndahkan, kecil atau sedang bila perlu dikuatkan volumenya. Begitulah asma itu ditiupkan ke jasad artinya ke seluruh tubuh.
Yang dikatakan zaman sekarang disalahgunakan karena yang namanya asma sudah menyatu dengan jasad, maka semuanya mengakui bisa semua pintar dalam penciptaan, pintar dalam berdialog, pintar berdakwah, dan lain-lain. Kemampuan manusia untuk membela diri pun bisa walaupun dalam keadaan salah. Namun yang sebenarnya bahwa asma itu sesuatu yang tidak salah untuk digunakan apapun, karena asma itu baik dan benar walaupun dilihat dan dirasakan oleh akal dan pemikiran. Hanya yang membuat temperaturnya tinggi itu karena berdampingan dengan satu asma negatif. Ini yang menjadi rusaknya akidah agama. Kenapa dikatakan rusak akidah? Ya karena satu asma yang dimiliki oleh Dajjal, karena sifatnya Dajjal itu selalu menyalahkan yang benar. Disinilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat manusia yang tidak mampu emosi menahan atau mengatur asma. Perlu diingat kembali bahwa jasad itu tumbuhan alam yang dapat dimakan, yang didukung oleh air dan angin sehingga menjadi manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak bersyukurnya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka karena sudah diberikan suatu tanda-tanda pada telapak tangan di mana sudah tertulis angka urutan dari 99 asma, diantaranya sebelah kanan itu tertulis angka 18, juga tangan sebelah kiri itu tertulis angka 81. Di mana angka sebelah kanan itu tertulis 18 artinya urutan dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah artinya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Daripada usahanya setiap umat manusia tidak pandang suku, ras ataupun agama, hanya yang berakal dan berpikir bila ingin rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan angka 81-nya adalah Al-Muntakim, artinya Maha Penyiksa atau Maha Pemberi balasan. Ini dalam pengertian Abdul Hadis bin Abdul Latif yang ditujukan kepada umat Islam yang akal dan pikirannya tidak digunakan. Contohnya akal dan pikirannya digunakan untuk menipu sesama orang aliran yang berkedok agama ini. Zaman sekarang lagi buka-bukaan tentang pembukaan aib umat Al-Zaitun. Jadi bagi yang paham maka hati-hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan pada jasad kita masing-masing. Semoga ini menjadi petunjuk dan perlu dipedomani bahwa maha benar Allah segala firman-Nya, bahwa manusia diciptakan 99 asma yang terdapat pada kedua belah telapak tangan. Kanan terdapat angka 9 dan kiri angka 9. Wah, bila dikaji sungguh panjang ceritanya. Wassalam.